Alhamdulillahilladzi qad razaqana rizqan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih asy-syarif A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada hari ini dapat kembali melaksanakan ritual mingguan untuk menstabilkan hati dan jiwa kita, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat tetap selalu dalam doa-doa Rasulullah untuk kita umatnya sepanjang zaman. Ketakwaan kita kepada Allah harus terus kita lakukan, mengikuti estafet kehidupan yang tidak berhenti hari ini maupun nanti. Ada 3 hal yang dapat menguras energi kita. Ini yang akan kita sampaikan pada Jumat yang terbatas ini. Yang pertama, terlalu banyak makan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan di sini? Sebagaimana dalam bahasa Al-Quran tadi disebut dengan al-israf. Imam Muhammad Amin bin Abdullah Al-Urami di dalam kitabnya Hadaiqur Ruhi wa Raihan, al-israf itu tajawuzul haddis syab'i ila batnatid darrah.
yang artinya melampaui batas kekenyangan sampai mengalami gangguan pencernaan. Kenyang boleh, tetapi kalau sudah sampai kekenyangan, jatuhlah keharaman itu. Tiap-tiap kita beda porsi makannya. Ada yang kerjanya berat, tentunya makannya mesti banyak. Ada yang kerjanya ringan, mungkin makannya juga tidak terlalu banyak-banyakkan. Artinya, yang dimaksud dengan berlebihan itu adalah kita sendiri yang paling tahu. Karena tubuh kita menyediakan alarm. Apabila makan itu sudah terlalu banyak, alarm itu akan berbunyi. Dengan kata lain, dia mengasih tanda kepada tubuh kita. Mulai mengalami badan yang berat, mulai mengalami berbagai macam penyakit-penyakit akibat mengkonsumsi makanan terlalu berlebih-lebihan. Untuk itu kepada kita semua, makan yang terlalu berlebih-lebihan itu bukan malah menambah tenaga, itu menguras energi kita. Berbeda mereka yang makan ada jeda. Tiap 1 jam sekali dia makan, 2 jam sekali dia makan. Tapi ada memang manusia itu yang sekali show dia makannya macam harimau yang tengah kelaparan mencari mangsa. Ini membahayakan diri ataupun tubuh manusia itu sendiri. Jadi kalau kita merasa badan kita terlalu lemah, tenaga kita berkurang, cek apakah kita makan terlalu kekenyangan hari ini. Ini yang dapat menguras energi manusia. Makanya kita di dalam agama itu diajarkan makan pada saat terasa lapar, berhenti sebelum terasa kekenyangan. Ini menjadi resep para dokter yang merupakan pesan yang up to date, yang sampai hari ini bermakna bagi kita. Karena kalau kita kekenyangan, ini akan merugikan kita sendiri. Kadang-kadang kita melihat berlimpah makanan, makanan itu terbuang saja tanpa dibagikan oleh orang-orang yang sampai hari ini masih ada yang makan ataupun tidak makan. Mereka yang berada di kolong jembatan, mereka yang berada dalam kesusahan, ada yang makan 1 hari sekali, ada yang makan 3 hari sekali. Tapi kita sortir perut kita dengan makan yang kekenyangan. Secara kesehatan memang dapat menurunkan kesehatan kita, tapi secara kejiwaan pun juga empati ataupun simpati kita kepada mereka yang kesusahan mencari makan, itu juga menjadikan kelemahan di dalam diri kita. Maka wajar orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menikmati makanan ini membahayakan kesehatannya. Itu yang pertama. Jadi kita berusaha menjaga diri, menjaga kesehatan agar kita tidak makan kekenyangan. Yang kedua yang dapat menguras energi kita itu adalah al-qalqu, yaitu kecemasan, kepanikan. Perhatikan,
Kita pasti sepakat ini. Saat kita cemas, saat kita panik, apa yang terjadi? Kita akan merasa lemas. Nah, energi kita jadi terkuras. Bahkan gak ada duit, panik, cemas, ini juga bisa bikin lemas badan. Jadi supaya kita tidak panik, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Dalam surat Al-Fat ayat 4, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, yaitu ketenangan, di hati orang-orang yang beriman. Apa sebab kepanikan itu terjadi? Kemungkinan adalah karena kita terlalu terikat, melekat dalam masa lalu. Kita selalu dibayang-bayangi dengan kesalahan-kesalahan, dengan kekeliruan yang telah kita lakukan di masa-masa yang terdahulu. Orang yang seperti ini bisa panik. Atau orang yang terlalu mengkhawatirkan masa depannya. Padahal masa depan kita ini, semua yang hadir di sini sudah ditulis, sudah ada catatan takdirnya. Tetapi ada memang manusia seperti itu. Dia khawatir terus, miskin dia khawatir untuk makan esok hari, kaya pun dia khawatir, takut-takut hartanya berkurang, takut-takut dia mengalami kerugian. Memang ini penyakit jiwa yang hari ini menyebar di antara manusia, yaitu kecemasan, kepanikan. Kaum muslimin rahimakumullah, memang tadi makanan dapat menyebabkan penyakit-penyakit jasmania. Tapi ternyata di atas makanan itu ada lagi yang lebih berbahaya, yaitu kecemasan. Dale Carnegie mengatakan bahwa yang menyebabkan sakit itu ada dua, yaitu apa yang kita makan. Nah, itulah yang tadi berlebih-lebihan dalam makan. Yang kedua adalah apa yang memakan kita. Kalau yang kita makan jelas, kita tahu ini nggak cocok sama kita, ini berbahaya ini kalau berlebih-lebihan kita makan. Tapi apa yang memakan kita? Apa itu? Itulah pikiran yang melahirkan kecemasan dan kepanikan. 93% penyakit-penyakit jasmani, baik itu jantung koroner, ginjal, asam lambung, asam urat, kanker, ini datang dari pikiran yang negatif. Hubungan antara sakit manusia dengan pikiran itu sangat mesra sekali. Maka dikatakan sel kanker itu sangat suka sekali dengan kecemasan. Maka wajar orang-orang yang cemas bukan makin membaik sakitnya, makin parah. Maka pada saat kita sakit, periksa dulu, apakah sakit kita itu karena makanan atau karena yang memakan kita. Kalau yang kita makan jelas kita kurangi, yang mana yang membahayakan tubuh kita. Tapi apa yang memakan kita, ini yang harus jadi catatan bagi kita. Berarti kalau 93% penyakit bisa datang dari pikiran, hanya 7% penyakit itu datang dari makanan. Jadi 93% porsi yang cukup besar yang membuat orang sakit-sakitan.
karena pikiran negatifnya. Coba kita lihat bagaimana manusia dalam mengatakan apa yang dimakannya nih. Kamu nanti jangan makan kambing, kena asam urat kau nanti, naik hipertensi, darah tinggi. Bayangkan kita makan aja, ini belum makan tapi sudah di-mock, ditakut-takuti. Lalu pikiran kita pun merasuk sehingga kita jadi takut makan itu. Padahal apa yang dimakan itu hanya 7% menyakiti kita, dan yang paling besar 93% pikiran negatif. Ini pikiran ini dapat menggerogoti kesehatan kita. Jadi oleh karena itu usahakan agar pikiran kita itu tetap fresh. Segarkan spiritual kita, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, serahkan kepada-Nya. Jadikan setiap harapan-harapan kita kepada Allah tentunya kita serahkan, supaya hati kita tenang, jiwa kita tentram, dan kita bisa kembali kepada-Nya nanti dalam keadaan husnul khatimah, yaitu sebuah akhir yang baik. Dan yang terakhir yang dapat menguras energi kita itu adalah terlalu banyak bekerja. Kasratul amal. Bekerja yang terlalu banyak tanpa istirahat, dor-doran, diporsir terus. Ini membahayakan kesehatan manusia. Dan ini membuat energi kita terkuras. Kita lihat di media sosial bagaimana robot yang bekerja habis-habisan pagi siang tumbang juga, itu robot, apalagi manusia. Maka kita perlu mengatur jeda kehidupan kita ini. Ada kadang kalanya kita memang betul-betul super sibuk, tapi sesekali kita juga harus refreshing untuk menenangkan batin, menenangkan jiwa, menghimpun kembali tenaga-tenaga yang terkuras akibat bekerja yang terlalu melelahkan. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita nikmati pekerjaan kita, tetapi juga nikmati waktu santai kita, nikmati waktu bersama keluarga kita, karena itu akan mengembalikan energi-energi yang lama hilang. Sayangi diri kita. Kita tidak hanya menyayangi keluarga kita, anak kita, istri kita, kita juga harus sayang dengan diri kita. Kita harus punya waktu untuk diri sendiri, waktu santai, waktu berleha-leha bersama diri kita sendiri ini untuk menikmati hidup. Itu penting supaya tercharge kembali baterai rohani kita ini, sehingga kita bisa semangat dalam menjalani kehidupan untuk masa yang akan datang. Semoga kita semuanya diberikan energi-energi yang positif untuk bisa lebih powerful dalam menghadapi kehidupan ini. Kita menjadi pahlawan bagi diri kita dan keluarga kita, asalkan kita memang tahu memanage waktu, memanage makanan, memanage pikiran kita, dan juga memanage cara kerja kita. Sekali lagi, ada 3 hal yang dapat menguras energi kita, sebagaimana yang saya kutip di dalam kitab Mafatihul Asyrah karya Dr. Ibrahim Al-Fiqi rahimahullah. Yang pertama adalah terlalu banyak makan. Yang kedua, kecemasan dan kepanikan. Dan yang ketiga, terlalu banyak bekerja. Semoga pesan ataupun nasihat yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan kita semua untuk mengarungi waktu dan kehidupan. Jadikan nasihat ini nasihat yang bermakna, karena memang ada 3 orang yang tidak bisa diberikan nasihat. Yang pertama, orang mati. Yang kedua, orang tidur. Dan yang ketiga, orang-orangan.
Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.